Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat serta pemirsa yang ada dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat serta pemirsa dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada sore menjelang kita siap untuk berbuka puasa ini bisa bertemu kembali di dalam majelis ta'lim, yang mana majelis ta'lim adalah di situ orang yang duduk di dalam majelis ta'lim maka mereka adalah orang yang senantiasa selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang duduk di dalam majelis ta'lim tidaklah mereka berdiri atau keluar kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan itu dosa-dosa kecil, mudah-mudahan dengan dosa duduknya kita di dalam majelis ta'lim maka mudah-mudahan seluruh dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidaklah mungkin orang yang hadir atau duduk di dalam majelis ta'lim kecuali mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin mereka yang duduk di dalam majelis-majelis ta'lim kecuali mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, serta mereka yang duduk di dalam majelis ta'lim mereka adalah orang yang sudah disiapi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para salafun shalihin dulu mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada anak-anaknya, orang yang sakit untuk mencari obat mereka disuruh membawa kitab untuk berangkat mengaji. Orang yang susah dalam urusan rezekinya, dalam bekerjanya, mereka dianjurkan untuk membawa kitab atau berangkat untuk mengaji. Sebagaimana juga di zaman daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika ada seseorang yang mengeluh, mengadu kepada Al-Habib Abdullah tentang usahanya yang semakin hari semakin susah, kalau kata orang Jawa semakin seret, maka kata beliau, bawalah kitab dan berangkatlah kalian untuk mengaji. Dan memang orang yang mencari ilmu, di situ Allah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mukhtara yang disusun oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Allah menjamin rezeki daripada orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu. Memang orang yang bukan hanya orang yang menuntut ilmu, orang yang hidup di bumi ini memang semuanya rezekinya Allah yang menjamin. Tetapi untuk orang yang thalabul ilm, maka di situ Allah akan memberikan kekhususan bagi mereka, yaitu Allah akan lebih memberikan kemudahan dalam rezekinya, dan juga Allah akan memberikan keberkahan dalam rezekinya. Maka dari itu marilah kita senantiasa selalu menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam thalabul ilm, dan menjadi orang-orang yang tidak pernah bosan untuk mencari ilmu. Bahkan mencari ilmu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan juga mencari ilmu tidak ada batas usianya, tidak ada batas waktunya. Rasulullah menganjurkan
Sebagaimana sabdanya, carilah ilmu mulai kalian usia dini sampai masuk ke dalam liang lahat. Maka dari itu jangan pernah kita untuk bosan mencari ilmu. Janganlah kita pernah lelah untuk mencari ilmu. Selagi kita masih mampu, masih mempunyai kesehatan terutama, maka senantiasalah kita istiqomah dalam mencari ilmu. Karena di situ sangat banyak manfaat daripada orang yang mencari ilmu. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Sulaiman, aku berikan kepada engkau 3 pilihan. Yang pertama ilmu, yang kedua kedudukan atau kerajaan, dan yang ketiga adalah kekayaan. Disuruh milih di antara 3 ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, maka di situ Allah memberikan ilmu dan kemudian juga memberikan kerajaan dan juga memberikan kekayaan. Maka apabila kita senantiasa di sini, kita selalu memikir untuk mencari ilmu, khususnya ilmu akhirat, maka insya Allah dalam urusan dunia pun kita akan senantiasa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga masih banyak lagi manfaat-manfaat daripada orang yang duduk di dalam majlis ta'lim. Sebagaimana dikisahkan di zamannya salah satu aslafuna salihin, yaitu Habibana Saleh Al-Bahar. Ketika itu pada suatu hari, yang mana Habib Saleh Al-Bahar ini mempunyai kerutinan untuk mengajar atau di majelis ta'lim, dan di situ ada salah satu muridnya yang ghaib, yang tidak hadir pada hari itu. Kemudian ketika si murid ini hadir, ditanya oleh Habibana Saleh, wahai santri, wahai murid, kenapa engkau kemarin tidak hadir di dalam majelis ta'lim? Kenapa kemarin engkau ghaib untuk tidak hadir di dalam majlis? Maka kata muridnya, maaf ya Habib, kemarin saya ada suatu urusan yang sangat penting, yang tidak bisa diganggu gugat, yang harus diselesaikan pada hari itu. Maka kata Habib Saleh, apakah ada yang lebih penting daripada majlis ta'lim? Apakah ada yang lebih utama daripada orang yang mencari ilmu? Maka kata si santri tersebut, ya Habib, maaf, sekali lagi saya mohon maaf, karena kemarin itu ada seorang rentenir yang datang kepada saya untuk meminta saya mengajari dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin bertobat daripada perbuatan rentenirnya, dia ingin bertobat daripada rezeki ribanya. Karena memang wahai hadirin dan hadirat serta pemirsa, riba ini dosanya paling kecil, dosa riba seperti orang yang zina dengan ibunya sendiri. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada perbuatan riba. Maka kata murid, seorang rentenir minta ajarin untuk bertobat, maka aku bantu. Yang namanya rentenir niku pasti biasanya mereka mempunyai catatan, si fulan utang uang sekian juta, kemudian dia harus nyicil tiap bulan sekian ratus dengan bunga sekian selama berapa bulan. Kemudian dari catatan itu didatengin semua orang-orang yang pernah dia utangin, yang dia ambil bunga atau keuntungan daripada utang tersebut. Dia minta ridha, dia minta ikhlas, dan dia selesaikan, bahkan dikembalikan daripada uang-uang mereka. Kemudian ketika masih ada sisa, langsung dia keluarkan untuk sedekah. Dia keluarkan harta bendanya di jalan Allah. Dan pada malam hari itu si rentenir tersebut menghembuskan nafasnya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka kata Habib Saleh, apakah kamu tahu kenapa si rentenir tersebut kok tiba-tiba tobat kepada Allah? Apa sebab daripada rentenir tersebut bisa bertobat kepada Allah dengan seketika itu? Maka si murid
Dia tidak bisa menjawab, saya tidak tahu wahai Habib. Maka kata Habib Soleh, wahai muridku, si rentenir itu seminggu yang lalu datang ke dalam majelis kita, hadir di dalam majelis kita, tapi tujuannya bukan untuk mencari ilmu, tujuannya bukan untuk hadir di dalam majelis ilmu, tetapi tujuannya karena dia melihat seseorang yang punya utang kepada dia. Setiap didatangi orang tersebut ke rumahnya, orang tersebut tidak ada. Setiap disamperin ke rumahnya, selalu tidak bertemu. Ketika dia lewat di dalam majelis kita, ketika dia melihat majelis kita, dia melihat orang yang dia cari, yang untuk ditagih utangnya. Dia melihat orang tersebut, maka kata dia, ini kesempatan. Kalau umpama ini aku tidak tunggu, pasti dia akan susah lagi aku cari. Maka dia duduk di dalam majelis kita, tujuannya untuk menagih utang kepada orang yang susah dia temuin untuk menagih utang tersebut. Maka dari itu, kata Habib Soleh, yang namanya majelis ta'lim, orang yang duduk, orang yang mendengarkan saja, di situ sudah termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pastinya juga sudah menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk orang tersebut. Maka dari itu, mudah-mudahan kita yang istiqomah di dalam majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, atau majlis-majlis khair yang lainnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.